Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang major shift atau perubahan besar yang menunggumu. Jadi ini apa yang akan terjadi perubahannya di tahun 2024. Ini ini General Reading. Jadi tidak pick a card. Jadi gunakan intuisi dalam terkoneksi sama diriku. Dan kalau misalnya nanti aku ngomong soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Belajar juga untuk bisa nelaah dulu, diproses dulu pesan yang aku sampaikan. Also, ini adalah fire reading untuk membooster energi positif dan memberikan energi healing, membantu energi healing kamu atau proses journey perjalanan kamu untuk healing. Jadi silahkan tarik nafas, tahan, hembuskan. Untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya? Just fokus sama energi kamu sendiri. Sebutkan pertanyaan dalam hati atau ada sebuah pertanyaan yang kamu pengen tanya banget, sebutkan di hati. Oke? So, aku bakalan lihat tentang major shift. Ini adalah perubahan terbesar yang akan terjadi di tahun depan yang menunggumu. Jadi ini aku buat di tahun 2023 akhir di Desember. So ini timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Tapi ini adalah perubahan yang menunggu kamu sekitar 1 bulan setelah kamu nonton. Oke? So kita bakal lihat major shift, pergerakan terbesar atau perubahan yang menunggu dirimu. Oke, jadi ini adalah major shift yang terjadi. Sebenarnya ini ngaruh banget ya di pengetahuan kalau aku lihat. Jadi nanti knowledge kamu lebih bisa dibilang lebih mantap lagi lah, pengetahuan apapun yang di bidang kamu saat ini tekunin. Cuman kamu akan bisa ngikutin perkembangan, disesuaikan sama pasar atau disesuaikan sama perkembangan zaman. Jadi apapun yang sekarang kamu lakukan ini bakalan ngikutin arusnya gitu. Jadi mengikuti bukan hanya keinginan dan ideologi diri kamu sendiri, tapi kamu akan selaras sama perkembangannya gitu. Di sini ada bridge. Bridge itu pertama ini ngomongin soal kamu menemukan jalan, istilahnya, yang akhirnya menjembatani diri kamu untuk sesuatu yang kamu pengen raih. Satu lagi tadi udah keluar kayaknya. Oh well. Dan aku lihat di sini ada momen-momen yang mungkin kamu gak akan realize atau gak akan sadari kalau ternyata udah ada perubahan dan kamu sudah berjalan gitu ke tujuan kamu. Cuman kalau aku lihat di sini nanti ada reminder dari semesta kalau misal kamu on the right path atau di jalan yang benar, atau bahkan akan ketemu sama hal-hal atau menggapai sesuatu yang kamu pengen. Cuman dari The Bridge sendiri, terutama ini kalau ngomong soal love life, you're very single. Kalau kamu single banget nih, yang menanti kamu adalah perubahan status, dimana bukan kamu mencari ya, tapi kamu akan ketemu di titik tengah sama seseorang. Jadi dalam waktu kamu berproses, you going to find someone. Kamu padahal nggak looking for it. Kamu nggak nyari orang itu, padahal orang itu nggak kamu cari, nggak kamu tunggu-tunggu, nggak kamu lihat di mana-mana. Kamu juga cuma fokus sama diri sendiri dan dia pun akan seperti itu, tapi tiba-tiba semesta mempertemukan diri kamu. Nah ini untuk spesifik yang sangat single ya. Jadi kuncinya adalah semakin kamu cari, semakin kamu gak akan ketemu. Tapi semakin kamu prosesnya untuk diri sendiri, semakin itu akan dipermudahkan untuk ketemu your soulmate. Cuman di sini untuk perkara lain, kalau misal kamu gak terlalu fokus sama percintaan, ini adalah situasi dimana kamu lebih mudah untuk menggapai apa yang kamu pengen gitu, karena ini juga bantuan dari semesta. Pertama, bantuannya bakalan dikasih nih gitu, arahnya ke sini nih kamu nih gitu. Kamu jadi mesti ke sini, lurus, belok kanan, belok kiri, nanti semesta akan ngasih tahu, tapi juga dikasih perantara oleh orang lain. Jadi nanti ada orang atau ada sosok orang yang membantu memberikan cahaya atau pencerahan gitu.
dan ada mirror. Major shift ini kamu mampu untuk merefleksi atau bisa bercermin kembali. Cuman kadang-kadang kalau manusia nggak mau ngelakuin itu secara pribadi, kontemplasi secara pribadi, aduh aku apa yang aku lakukan kemarin ya gitu, apa pelajaran yang aku bisa petik, apakah ada sesuatu hal yang aku harus perbaiki lagi. Kalau tidak ada keinginan tersendiri untuk ngelakuin itu, semesta akan ngasih kamu mirror gitu. Sometimes kaca yang datang itu atau mirror yang datang itu kayak mungkin agak mengejutkan gitu. Kadang-kadang kita suka terjebak sama ilusi ngelihat dunia kita pakai kabut lah gitu, pakai hal-hal yang manis-manis. Sementara kalau mirror datang itu sebuah realita yang kadang-kadang pil pahitnya harus ditelan terus, dan kadang-kadang it's like the ugly truth lah gitu. Jadi kalau aku lihat major shift-nya ini lebih seperti kayak kamu benar-benar ngelihat dunia kamu dengan kacamata yang lebih jernih lagi gitu, dengan mata yang sangat clear gitu. Jadi kalau yang aku lihat mirror kayak gitu. Tapi ini juga momennya gini, mirror itu konsepnya kita itu dipertemukan sama orang-orang di dalam hidup kita. Itu bukan Tuhan hai bercanda ngasih orang-orang itu, enggak. Ada meaningnya. Ada artinya. Jadi siapapun yang kamu hadapin saat ini, dinamika yang kamu hadapin saat ini, mau sama keluarga, mau sama teman, mau sama pasangan, atau sama someone special, it's your lesson. Itu adalah pelajaran untuk diri kamu. Kalau misalnya sekarang tidak mampu untuk belajar, tidak mampu untuk memahami, karena it's your mirror ya, itu kaca untuk diri kamu, kamu akan ketemu pelajaran yang sama di orang yang berbeda gitu. Jadinya pelajarin apapun yang sekarang kamu hadapin, belajar untuk tidak denying, tidak mengabaikan pelajarannya, lalu belajar juga untuk mengetahui kalau siapapun yang kita hadapin itu kadang-kadang reflection dari diri kita sendiri atau ketakutan diri kita sendiri gitu. Jadi it's something that already inside, sesuatu yang sudah ada di dalam, cuman akhirnya terrefleksi dari wujudnya seseorang. So kita bakal lihat major shift-nya lagi untuk di 1 bulan ke depan for you. There's so one card that already come up. Okay. Ini tadi jatuh sama ini. Ini jarang banget keluar. Kalian adalah sosok orang-orang yang bisa dibilang mungkin belajar untuk spirituality atau punya bakat supernatural. The Mystic, major shift-nya adalah nanti magicnya akan semakin strong. Magicnya bukan datangnya dari diri kita aja, tapi keajaiban-keajaiban yang mungkin di luar nalar gitu, di luar sama logika kita manusia, itu banyak akan terjadi, terutama di 1 bulan setelah kamu nonton atau next year ya lah gitu, kayak di bulan-bulan selanjutnya. Cuman dari energi domestic di sini disarankan untuk banyak mengaplikasikan magic in your life. Jadi kayak kita put faith in everything that we do, kita menaruh harapan di apapun yang kita lakukan. Terus di sini dari domestic sendiri, it's about message yang datangnya langsung dari kepala kamu, dari yang di atas ke kepala kamu. Dalam arti gini, nanti akan dapat banyak pencerahan dan penjelasan dari sesuatu yang mungkin kamu nggak mau tahu, tapi nanti kamu tahu gitu contohnya. Nah di sini ada keadaan seperti itu. But also domestic ini simbolnya butterflies. Jadi ibaratkan kamu seorang pelajar saat ini atau seorang murid saat ini, nanti ada momen wisuda lah, pastikan lulus. Nah di sini ada kelulusan nih gitu. Kalau kamu nanya kelulusan apa, dari apapun yang kamu fokusin saat ini dan dari your gift gitu. Jadi istilahnya kayak kita apprentice nih, kita pelajar gitu, kita mencari ilmu, sekarang udah dapat ilmunya, what's next? Apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Sama kayak orang yang selalu nanya bakat spiritualku apa sih gitu, kemampuan spiritual aku apa. Before you ask that, kamu harus bisa nentuin buat apa. Kamu punya itu buat apa gitu. Karena percuma kalau kita bisa ini itu tapi tidak digunakan.
Jadi makanya untuk orang-orang yang memang mempelajari hal-hal spiritualisasi gitu, atau bahkan kayak mistik gitu, atau hal-hal yang memang kayak occultism, tujuan kamu apa gitu, apa yang pengen kamu lakukan, itu harus ditentuin. Segala sesuatu itu harus ada niatnya. Kalau tidak ada niatnya, you going to running in a circle, jatuhnya kamu akan lari di putaran itu aja gitu. Di sini ada the mentor yang tadi aku bilang, kadang-kadang kita lulus nih gitu, kita habis sekolah, kita lulus, kita bisa belajar lagi agar menggapai ilmu yang lebih besar lagi, tapi ilmu itu juga pasti akan harus diturunkan, diaplikasikan gitu. Jadi di sini ada the mystic sama the mentor. Pertama yang tadi aku bilang, semesta akan sending you someone atau memberikan kamu berhadapan sama seseorang yang bisa banyak ngasih kamu lesson. Orang-orang selalu terpaku sama lesson itu pasti sama orang yang lebih tua atau sama guru gitu. Terpakunya pasti selalu seperti itu. Tidak seperti itu. Kadang-kadang seseorang yang kita anggap remeh, kita anggap sepele, mungkin akan lebih banyak memberikan lesson untuk diri kita. Makanya jangan menganggap orang lain sebelah mata. Jadi energi pelajaran itu datangnya dari manapun. Mungkin hal-hal receh yang kamu anggap sepele itu bisa jadi pelajaran yang besar gitu. Jadinya di sini ada mentor. Mentor itu seperti guru yang tadi aku bilang, ada yang akan mengajarimu sesuatu, atau kamu udah punya kemampuan untuk mengajari sesuatu atau memberikan ilmu kamu atau membagi ilmu kamu gitu. Jadi istilahnya di sini dari energi mystic dan mentor, kalau yang aku lihat, kamu akan dapat guide atau akan dapat arahan soal your spiritual gitu. Jadi perjalanan spiritual kamu gak akan sendiri. Di sini ada the open, terutama untuk kalian yang ngerasa kayak kamu gak pernah diajarin sama keluarga, sama orang tua gitu, tidak punya siapa-siapa lah, ngerasa sendiri. Di sini kamu akan mendapatkan kehangatan itu gitu. Jadi kehangatan tuh bukan hanya datangnya dari perlindungan dari keluarga dan orang tua, tapi bisa orang-orang yang kita anggap seperti sosok father figure atau mother figure bisa melindungi gitu. Di sini yang aku lihat gitu. And then another ring, ini ada commitment. Ini kalau major shift, ini bisa pekerjaan, bisa percintaan, tapi juga spirituality atau kayak perjalanan spiritual lah gitu. Cuman kalau aku lihat ini, balik lagi yang tadi aku bilang, kalau kamu kayak sudah tahu nih bakat kamu apa, kemampuan kamu apa secara spiritual atau secara mystical, atau bahkan kemampuan supernatural lah gitu, tujuannya apa, itu harus tahu saat kamu sudah menentukan, komit di situ. Kalau nggak bisa kayak cuma ya udah aku cuma pengen tahu aja langsung bye gitu. Tapi itu tidak bijak. Misalnya kayak ya udah aku cuma pengen tahu aja tapi aku tidak pengen mendalami, contohnya, itu nggak masalah, tapi itu akan pilihan. Tapi di sini mau nggak mau akan terikat sama hal itu gitu. Jadi saat kamu memilih langkah, pastikan langkah itu adalah langkah yang tepat dan memang itu adalah sesuatu yang kamu craving, jiwa kamu inginkan, agar tidak ada sebuah penyesalan di belakang. Karena kalau udah sekali ngelangkah nggak bisa mundur gitu. The ring menandakan seperti itu. Komitmen tuh kayak gitu. Sesuatu yang kita pilih, kita harus mampu tanggung jawab. Di sini major shift-nya adalah tanggung jawab akan semakin besar gitu. Jadi istilahnya gini lah, kayak misalnya kamu di pekerjaan, contoh ya, aku kasih contoh di hal ringan aja. Di pekerjaan, naik jabatan, gak mungkin pekerjaan kamu sama kayak karyawan. Tanggung jawabnya juga tidak akan sebagai tanggung jawab karyawan gitu. Pasti akan tanggung jawab orang yang memang kedudukannya di atas, lebih besar lagi gitu. Jadi itu yang tidak bisa kamu kurangin dari apa yang kamu pilih gitu. Jadinya ini harus selaras di sini, perubahannya dibarengin sama tujuan. Jadi kalau misalnya kamu mau berubah hidup tapi tidak ada tujuannya, tadi aku bilang akan lari dalam lingkaran. Nah, so aku bakalan lihat dari tarotnya. Ini adalah major shift, perubahan, pergerakan besar di tahun depan.
The European itu ngomongin balik lagi spirituality. Jadi kalau aku lihat temanya paling besar tentang komitmen kamu sama hubungan yang di atas. Spirituality dari energi The European sendiri. Di sini sebenarnya point of view pola pikir sih tentang keyakinan mungkin akan lebih banyak berubah gitu atau lebih banyak berkembang. Kadang-kadang kita tuh ngerasa kalau aduh keyakinan aku udah paling benar, apa yang aku yakini udah paling benar deh gitu ibaratkan ya gitu, tapi nanti ada sesuatu hal yang nggak buat kamu oke, ternyata aku hanya seonggok debu di dalam semesta ini gitu, jadi ternyata ada sesuatu hal yang lebih lagi nih ternyata gitu. Jadi kadang-kadang keadaan seperti itu ini akan ngebuat kamu lebih sadar lagi tentang koneksi sesama manusia sama koneksi ke yang di atas gitu. And then di sini, oke, yang aku lihat, tunggu aku sensor dulu ini. Ini nih aku bikin kayak bete. Karena kalau aku baca tarot kan kebanyakan tarot aku visualnya gitu ya gambarnya. Tapi mesti aku sensor dulu. Padahal kartunya bagus-bagus gitu. Oke, kita lanjut. Yang akan berubah sebenarnya ini balik lagi tadi soal tanggung jawab. Jadi kedudukan akan semakin tinggi nih gitu. Jadi istilahnya orang akan semakin melihatmu, orang akan semakin dengerin kamu, atau orang akan semakin menunggu kamu untuk memberikan arahan, contohnya gitu. Jadi harus bisa bertanggung jawab sama arahan yang kamu kasih ke orang-orang. Walk your talk. Jadi istilahnya kamu ngasih saran ke orang lain untuk tenang, kamu juga harus mampu untuk tenang. Kamu bisa ngasih saran untuk orang-orang sekitar gitu, atau bahkan kamu udah bisa menilai lah harus seperti apa, kamu juga harus ngelakuin apa yang kamu pikirin itu, yang kamu saranin itu gitu. Jadi di sini ada the Nine of Cups, ada 2 simbol lotus di sini. Kadang-kadang orang tuh escaping atau melarikan diri dari kenyataan atau dari tempatnya dia gitu, untuk mencari tempat yang accepting atau nerima gitu. Jadi kayak memuaskan ego lah gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, lotus saja tumbuh itu di lumpur, sesuatu yang buruk mungkin, sesuatu yang negatif. Tapi dari hal-hal negatif itu kita banyak bisa dapat ilmu gitu. Kalau belum mampu mendapatkan pelajaran atau belum mampu untuk berdamai sama dari mana kamu asalnya, kamu tidak akan menemukan kepuasan dimanapun di dunia ini. Jadi istilahnya gini, when you try to heal others, kamu healing dirimu sendiri. Saat kamu mencari tempat yang bisa ngebuat kamu healing, at least kamu mampu untuk berdamai di mana tempat kamu berada dan asalnya di mana gitu. Jadi itu harus sebagai landasan ya gitu, karena kita tidak bisa untuk memberikan nutrisi nih ke sebuah bunga atau sebuah tanaman dari luarnya aja, tapi harus dari akarnya kan. Nutrisi itu untuk bisa menumbuhkan pohon dan bunga itu dari akarnya gitu. Berarti itu dari mana kamu asalnya, dari moral kamu itu harus dinutrisi dari dasarnya dulu gitu. Sama dari kehidupan kita kayak bukan hanya di dalam tapi di luar. Jadi kayak lingkungan sekitar, berdamailah sama lingkungan sekitar, belajar untuk memaafkan gitu. Di situ kalau yang aku lihat ada sebuah kedamaian karena sudah mampu untuk ya udah memahami apa yang terjadi di lingkungan sekitar kamu. Lalu di sini dari The Hierophant memiliki gini komitmen, lebih berkomitmen untuk spirituality kamu atau lebih berkomitmen sama keyakinan kamu. Tapi kalau yang aku lihat ini lebih seperti kayak responsibility, tanggung jawab yang kamu ambil mungkin sebagai pemimpin gitu, atau orang yang memang harus mengarahkan orang lain. Dari energi The Six of Wands ini ngomongin soal selebrasi, perayaan. Jadi kamu akan berada dalam lingkungan yang dimana lingkungan kamu orang-orangnya juga menghargai diri kamu, bahkan membantu kamu untuk menarik energi positif karena mereka merasa kamu memberikan dampak positif ke mereka gitu. Jadi major shift-nya adalah lingkungan sekitar yang lebih baik lagi gitu. So aku bakalan lihat ke oracle card-nya. Ini adalah major shift. Art, kamu bisa salurkan emotion kamu, perasaan kamu dengan seni gitu. Di sini ada shoes, belajar untuk bisa mengetahui kalau kamu tuh bervalue, kamu punya value-nya gitu. Jadi
Yang bisa menentukan itu tuh bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Jadi jangan sudah mulai tidak didikte sama orang lain kamu seberharga apa gitu. Jadi harus dari diri sendiri. And then di sini kalau aku lihat ini adalah validasi akan kehidupan yang escalated. Dimana hidupnya kayak naik gitu loh. Cuman di sini karena kalau kamu lihat dia itu pakai sepatunya Hermes. Sepatunya Hermes itu adalah dewa Yunani yang yang membawa pesan. Tapi dia pakai sepatunya ada sayapnya, jadi membawa pesan kemana-mana gitu. Jadi kamu bisa menempatkan diri kamu bisa kemana aja, jadi kamu bisa lebih fleksibel. Yang tadi aku bilang di awal-awal, di kemampuan kamu yang sekarang atau bidang kamu sekarang bisa ngikutin arusnya gitu ke depan sana, ke zaman yang sekarang gitu. Jadi berkembang zaman, kamu tetap bisa ngikutin karena kamu bisa fleksibel. Nah, di sini diminta untuk belajar melihat situasi. Nah, situasi yang bisa kamu lihat itu bisa kamu jadikan pegangan lah, senjata diri kamu. Dan di sini pun dari The Shoes ini menggambarkan tempat di mana yang sekarang kamu berada ini akan sangat berubah nantinya gitu. Karena major shift-nya itu lingkungan. Kalau aku lihat lingkungan yang akan istilahnya lebih di atas lagi lah gitu. Cuman kamu pun di situ ada tanggung jawab untuk menyebarkan pesan-pesan positif. So, aku bakalan lihat the outcome dari Lenormand. The outcome. Untuk yang masih suka nyimpen emotion, kamu simpan, kamu tabung emotion buat apa? Yang kita tabung tuh uang, emas. Jadi kalau nabung perasaan marah, sedih, ditabung gitu, dikeluarin semuanya. Kamu bisa salurkan itu dengan cara tadi, dengan membuat sesuatu yang kayak seni gitu. Jadi mensalurkan emotion kamu ke sesuatu hal yang sangat positif gitu. Karena dia tuh orang yang sedih, terus jadi kesedihannya jadi lagu, puisi, atau bahkan ya ngebuat sesuatu gitu. Kita bakal lihat lagi. Well, ini sukses dari energi The Bear. The Bear itu menunjukkan kalau misalnya ada sebuah kesuksesan di bidang kamu gitu. Dan di sini kalau ada The Fish itu juga representasikan kekayaan gitu. Jadi merasa kaya, mental, kebahagiaan. Kekayaan itu bukan hanya dari bentuk uang ya. Kekayaan itu kayak kita kaya akan cinta, kita kaya akan kebahagiaan gitu. Cuman ini adalah konsepnya kamu akan semakin ahli di bidangmu, istilahnya menguasai lah gitu. Dan kamu mampu untuk menguasai emosi kamu sendiri. Jadi kamu bisa controlling your emotion, dan di situ saat manusia sudah mampu mengontrol emosinya sendiri, dia adalah menjadi manusia yang bisa dibilang sukses untuk kehidupan. Di sini juga ada keberuntungan dan perayaan. Jadi banyak banget momen-momen yang bakalan bisa bikin kamu merayakan sesuatu dan cheerful dan membagi itu gitu. Jadi saran aku membagi kebahagiaan. Lalu di sini yang berantakan akan dirapikan. Tapi kalau aku lihat kamu pun akhirnya mampu untuk merapikan sendiri. Saran dari aku lagi untuk banyak bersih-bersih sih gitu. Cleaning energi kamu. So this is your reading. Thank you for watching. Bye.